Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu. Saya membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas akhir, yakni tugas mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya akan membawakan tentang sejarah peradaban Islam di Cina dalam novel Assalamualaikum Beijing. Sejarah peradaban Islam di Cina. Waktu singkat memperoleh kegemilangan, bahkan suatu saat Islam dapat menguasai dunia. Cina sebagai negeri yang aktif dalam perdagangan internasional menyebabkan perdagangan Muslim dari Arab melakukan perdagangan ke Cina sambil menyebarkan Islam di berbagai wilayah yang disinggahi. Perjalanan yang dilalui dalam persebaran Islam di Cina adalah dengan melalui perjalanan darat. Perjalanan darat dimulai dari daratan Arab sampai ke bagian barat laut Tiongkok dengan melewati Persia dan Afghanistan atau Jalan Sutra atau Silk Road Badri 1993. Pedagang-pedagang Cina yang berinteraksi dengan pedagang-pedagang Muslim sedikit banyaknya menerima kehadiran Islam. Penyebaran Islam ini kemudian meluas hingga ke masyarakat Cina, khususnya wilayah-wilayah yang digunakan sebagai pusat perdagangan. Berikut adalah profil dari Asma Nadia. Rekam jejak sejarah Islam masa lalu tertulis dalam novel Assalamualaikum Beijing, karya Asma Nadia. Perjalanan yang panjang dilakukan oleh tokoh Asma sebagai penulis kolom Indonesia yang ditempatkan di Cina. Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yisilan Jiao, yang berarti agama yang mulia. Masyarakat Cina menyebut Mekah sebagai tempat kelahiran Ma Hiyawu atau Nabi Muhammad SAW. Orang Cina yang pertama kali memeluk Islam adalah suku Hui Chi atau Ahmad tahun 2003. Saat itu masyarakat negeri tirai bambu sudah menguasai beragam khazanah, kekayaan ilmu pengetahuan dan peradaban, antara lain ilmu ketabiban, kertas, serta bubuk masyu. Sejarah perkembangan Islam di Cina. Islam memiliki catatan sejarah yang penting di Cina. Di negeri tirai bambu tersebut, Islam telah masuk dan mewarnai kehidupan masyarakat sejak abad ke-17 Masehi. Ini berarti sudah lebih dari 14 abad yang lalu Islam berkembang di Cina. Sebagaimana pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah ungkapan petua Arab yang sering kita dengar. Ungkapan yang menggambarkan bahwa sebuah ilmu pengetahuan harus dikejar walau sampai ke negeri Cina. Di Cina, suku bangsa yang beragama Islam termasuk etnik Huizu, Uyghur, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek, dan Tatar. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau meminta kepada paman Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, secara pribadi untuk membangun hubungan dengan negara Cina. Sahabat Sa'ad diterima dengan sangat baik oleh Kaisar pada dinasti Tang. Berikut adalah profil dari Kaisar dinasti Tang. Kelompok di Cina. Kelompok Hui adalah warga yang tersebar di beberapa daerah yang berpenduduk Hui, baik secara fisik dan bahasa. Kelompok ini tidak menganggap dirinya sebagai warga Cina, disebabkan mereka tidak makan daging babi, menyembah nenek moyang, tidak berjudi, tidak mengonsumsi minuman keras, dan tidak pula menghisap ganja. Pada zaman dinasti Song, agama Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina. Sang kaisar mengundang 5.500 muslim dari Bukhara. Masjid pada zaman dinasti Song yang paling terkenal ialah Masjid Qingxi di Bandar Guangzhou, dan selain bercirikan seni Arab, masjid di Cinereka bentuknya mencirikan seni Cinereka dengan berbagai macam kayu yang diukir. Pada zaman dinasti Ming, perkembangan agama Islam di Cina telah menghadapi rintangan. Maharaja pertama dinasti Ming memandang rendah terhadap agama Islam. Baginda mengeluarkan perintah untuk melarang rakyat menyembelih lembu secara tersendiri dan beberapa dasar yang mendiskriminasi umat Islam, termasuk orang Islam tidak boleh menjadi pegawai kerajaan dan lain-lain. Bukti dan jejak peradaban Islam di negara Cina, Beijing merupakan ibu kota. Peninggalan Islam berupa masjid merupakan bagian dari adanya perkembangan Islam. Masjid pada zaman dinasti Song yang paling terkenal ialah Masjid Qingxi di Bandar Guangzhou, dan selain bercirikan seni Arab, masjid ini Cinereka
Masjid di Cinereka bentuknya mencirikan seni Cina dengan berbagai macam kayu diukir. Berikutnya ada Masjid Niuzi. Masjid ini sangat terkenal di ibu kota Cina, atau Beijing. Bisa dikatakan masjid ini merupakan pusat komunitas muslim di sana. Dalam sejarahnya, Masjid Niuzi menjadi titik awal masuknya Islam ke Cina. Lalu ada Masjid Xi'an. Masjid Xi'an adalah salah satu masjid di Cina yang bentuk bangunannya lebih menyerupai kuil dibandingkan masjid. Keberadaan Muslim Cina di Xi'an memberikan nuansa tersendiri. Ada sebuah catatan pada kayu yang terletak di bagian dalam masjid yang menyebutkan bahwa Masjid Raya Xi'an didirikan tahun 742 Masehi atau sekitar 13 abad yang lalu. Masjid Raya Xi'an merupakan masjid tertua dan terbesar di Cina dan menjadi jejak sejarah aktivitas dakwah para pedagang Arab dan Persia yang berlayar melalui jalur sutra dan kemudian menetap di beberapa kota seperti Guangzhou, Hangzhou, Yangzhou, dan Chang'an. Perkampungan Muslim di Cina, komunitas Muslim Cina menetap sebagai suku minoritas. Perkampungan Muslim yang sudah ada sejak sekitar 1400 tahun lalu yang disebut Muslim Quarter atau Hui People Street, suatu kawasan yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Hui. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kali ini adalah dari berbagai kota yang telah dikunjungi, ada banyak kesan yang mendalam tentang jejak-jejak peradaban Islam di daratan benua Asia. Wilayah Cina yang sangat luas di benua Asia bagian utara tersimpan misteri jejak peradaban Islam. Ada beberapa peninggalan Islam hingga sekarang. Peninggalan Islam berupa masjid merupakan bagian dari adanya perkembangan Islam. Ada pepatah yang mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Oleh Pramoedya Anantathur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.